Bisa langsung perkenalan, Mbak? Kenapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosa Islani Fortuna. Sama lagi. Jabatan saya adalah seorang leader of pre-scholarship at 11 Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di D4 Teknologi Rekayasa Pramuka. Langsung saja, menurut Mbak Rosa, apa makna integritas dalam kepemimpinan dan bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam keputusan sehari-hari sebagai pemimpin? Jadi integritas itu memiliki 9 nilai. Di antaranya ada yang namanya tanggung jawab, adil, jujur. Nah, nilai-nilai itu harus ada dalam seorang pemimpin. Karena apa? Karena seorang pemimpin itu adalah dia harus bisa memotivasi anggotanya, harus bisa mengajak anggotanya untuk bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama melalui perilaku sosial tentunya. Nah, mengapa nilai integritas ini penting? Ya karena dengan menerapkan nilai integritas dalam sebuah organisasi, dalam kepemimpinan, ini akan mencapai tujuan yang bagus. Gitu lah. Lalu sebelum menjadi seorang pemimpin, apa sih yang harus disiapkan? Jadi sebelum menjadi pemimpin itu yang harus disiapkan tentu dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau misalkan pakai lagi gini, bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau misalkan kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri? Nah, dari sini untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu dia harus belajar memimpin dirinya sendiri, belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri, memanajemen dirinya sendiri, kemudian juga belajar untuk bisa menerapkan nilai-nilai integritas. Seperti itu. Terus, bisakah menceritakan pengalaman paling sulit saat harus memilih antara kepentingan pribadi atau kelompok? Nah, of course itu ya. Kalau misalkan nih menjadi seorang pemimpin tentu memiliki kepentingan sendiri dan juga kepentingan kelompok. Paling sulit ya ada sih, cuman apa ya? Ya kepentingan sendiri, contoh paling sederhana itu ketika sedang deadline tugas ya. Karena mahasiswa itu kan banyak banget tugasnya, apalagi saya banyak prakteknya, jadi banyak sekali tugasnya. Dan terkadang ketika memimpin itu pasti kan ada peran-peran ya, dan kadang itu seperti mengganggu aktivitas sendiri, kegiatan sendiri. Nah, untuk memanage itu ya tentu karena seorang pemimpin harus mengedepankan kelompok ya, kepentingan kelompok. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut ya tentu harus bisa komunikasi dengan anggota-anggotanya untuk untuk menyelesaikan permasalahan kelompok gitu. Sebelum ke kepentingan sendiri. Oh, berarti lebih ke kelompoknya dulu ya? Iya, tapi jangan sampai meninggalkan kepentingan sendiri, karena itu kan biasanya itu urgent kan, kepentingan sendiri itu biasanya urgent kalau misalkan manage waktu. Iya, betul. Lalu dalam situasi tekanan target, waktu, kepentingan pihak tertentu, bagaimana kamu menjaga agar keputusan tetap etis? Bagaimana menjaga ya tentu lebih ke belajar juga sih, maksudnya ketika ada sebuah tekanan ya yang penting memanage diri sendiri dulu, mengatur diri sendiri dulu sebelum mengatur orang lain. Jadi biasanya ketika kita mendapat sebuah tekanan, mendapat sebuah pressure dan apapun itu, orang tuh biasanya panik gitu loh. Nah, untuk biar keputusannya itu baik, tidak. Oke. Apa bentuk godaan atau potensi konflik kepentingan yang paling sering muncul dalam organisasi dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Konflik organisasi yang paling sering muncul tentu konflik internal sih, masalah internal itu kan masalah antar anggota ya. Karena setiap anggota kan memiliki kepentingan masing-masing, memiliki ego masing-masing. Nah, ini juga ada di peran seorang pemimpin dalam membangun sebuah organisasi itu sangat diperlukan, karena ketika seorang pemimpin ini tidak bisa membangun budaya yang baik, tidak bisa membangun
kekeluargaan dalam sebuah organisasi itu bakalan sering terjadi konflik internal itu, karena bagaimanapun seorang pemimpin itu harus bisa mengajak anggotanya itu bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, untuk mencapai tujuan yang dari awal itu memang sudah ditetapin gitu. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut ya dari awal memimpin itu harus bisa membangun budaya yang baik, membangun sebuah organisasi itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan rasa kekeluargaan seperti itu. Ya. Lalu bagaimana sikap kamu terhadap praktik korupsi, gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang baik yang bersifat terang-terangan maupun terselubung? Menurut saya, jujur ya, sebenarnya praktik korupsi itu dia bisa melakukan korupsi karena dia secara tidak sadar sebelum-sebelumnya itu dia melakukan namanya perilaku koruptif. Perilaku koruptif itu seperti apa? Perilaku koruptif itu adalah perilaku yang dia tidak bisa mencerminkan nilai-nilai integritas. Karena apa? Nilai-nilai integritas adalah nilai-nilai yang dapat seseorang itu dapat mencegah dari sifat korupsi. Gitu loh. Jadi sebenarnya hal sepele itu biasanya itu sudah termasuk ke dalam sifat koruptif gitu. Contohnya itu datang terlambat itu sudah termasuk sikap koruptif itu. Karena kalau misalnya itu kan hal yang sepele ya. Kalau misalkan hal itu tidak bisa ditanggulangi, kayak hal itu disepelekan, ya otomatis kedepannya juga bakal menyepelekan hal yang lain. Nah, kedepannya bisa dapat memicu korupsi tadi. Kayak misalkan ketika dia menyepelekan hal sederhana seperti disiplin, kemudian menyepelekan tidak mau jujur, tidak mau tanggung jawab, hal-hal yang sepele itu, kemudian dia kedepannya diangkat menjadi seorang pemimpin. Nah, itu berbahaya. Karena apa? Karena ketika dia sudah mendapatkan jabatan pemimpin, dia bisa jadi menyalahgunakan jabatannya itu, bisa melakukan korupsi gitu. Jadi masalah dari yang sepele aja bisa seperti itu ya? Betul sekali. Pernahkah Anda harus menegur atau memberikan sanksi kepada orang terdekat karena pelanggaran etika? Dan bagaimana proses pengambilan keputusan? Ya, karena seorang pemimpin itu harus adil ya. Walaupun di dalam anggotanya itu ada orang yang paling dekat dengan pemimpin, ada yang paling biasa aja. Ya, karena pemimpin itu adalah seseorang yang harus adil dalam mengambil sebuah keputusan, dalam menghukumi sesuatu lah, itu kan harus adil ya. Ya kalau misalkan dia terdekat ya, entah itu dia bersama dengan yang paling dekat dengan dia maupun dengan tidak, harus diperlakukan sama. Dalam artian ya ketika menghukumi ya, misalnya nih ada anggotanya yang berbuat salah, ya harus harus ditegur, walaupun dia itu orangnya dekat gitu loh sama pemimpin, tetap harus ditegur. Karena kalau misalkan tidak ditegur, bakal ada yang namanya kecemburuan di dalam sebuah organisasi seperti itu. Oke, baik. Lalu sejauh mana budaya organisasi mempengaruhi perilaku etis anggota dan apa peran pemimpin dalam membentuk budaya tersebut? Ya, budaya organisasi. Sejauh mana budaya organisasi mempengaruhi perilaku etis anggota? Budaya organisasi itu mempengaruhi, iya pasti ya, karena budaya organisasi kan gini, ketika dalam organisasi itu terbentuk budaya yang baik, terbentuk sebuah rasa kekeluargaan, rasa sosial, itu akan membawa akan berdampak bagi setiap anggota. Sebagai contoh gini, dalam organisasi itu tentu seringkali membuat sebuah program kerja. Nah, program kerja ini harus dilaksanakan bersama-sama. Otomatis tidak boleh ada sifat individualisme di dalam mengerjakan sebuah program kerja ini. Ketika organisasi ini memiliki budaya bekerja sama bersama-sama, memiliki budaya yang baik, otomatis ketika dia keluar dari organisasi itu akan jiwa sosialnya, jiwa bekerja sama itu akan melekat dalam dirinya. Jadi
budaya organisasi ini tuh sangat penting bagi setiap anggotanya. Menurut pengalaman Anda, apakah sistem organisasi saat ini sudah mendukung kepemimpinan yang berintegrasi? Jika belum, apa tantangannya? Berintegritas atau integrasi? Integritas. Gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan organisasi saat ini apakah sudah membentuk, itu sebenarnya tergantung juga sih, karena saat ini tuh organisasi itu memiliki ciri khas masing-masing kan. Contoh? Gak tahu, bisa di skip. Oke. Ya, monggo diedit. Lalu, langsung aja kali ya. Nilai kepemimpinan apa? Terus kalau terus. Lalu nilai kepemimpinan apa yang paling Anda jaga agar tetap menjadi teladan bagi anggota organisasi? Nilai kepemimpinan yang paling saya jaga itu yang pertama tetap sih integritas, terutama dalam hal tanggung jawab, kemudian disiplinan dan adil. Karena dengan apa ya, nilai-nilai ini tuh sangat penting gitu. Ketika seorang pemimpin itu dia bisa bertanggung jawab, dia akan apa ya, disegani oleh anggotanya, apa ya bahasanya, anggotanya akan merasa aman gitu loh. Ketika seorang pemimpin itu dia memiliki jiwa tanggung jawab, disiplin, dan juga adil, dan juga nilai-nilai integrasi lainnya. Karena sudah pasti kalau misalkan nih seorang pemimpin dia menerapkan nilai-nilai integritas dalam dirinya, kemudian diterapkan kepada orang lain, nah ini organisasi ini itu akan berjalan dengan baik gitu. Sampai nantinya ketika melakukan sebuah program kerja, kemudian ketika ada masalah-masalah dan sebagainya, itu tidak saling menyalahkan gitu, ketika nilai integritas ini dapat diterapkan. Terakhir nih, pesan apa yang mau Anda sampaikan kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan agar tidak terjebak pada penyalahgunaan kekuasaan? Oke, jadi pesan saya adalah yang pertama, sebisa mungkin menanamkan nilai integritas pada diri sendiri. Karena apa? Karena nilai integritas ini sangat penting. Ketika tidak menerapkan salah satu aja nilai integritas, dia akan meremehkan sikap-sikap koruptif seperti datang terlambat, kemudian mencontek, kemudian tidak disiplin, kemudian tidak mau bekerja keras, malas-malasan, itu juga termasuk itu. Selain daripada itu juga bisa memanajemen dirinya sendiri, karena seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pemimpin itu dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Bayangkan bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau misalkan diri sendiri aja tidak bisa kita pimpin gitu loh. Nah, jadi pesan saya itu yang pertama adalah tegakkan nilai-nilai integritas dan juga belajarlah untuk bisa memimpin dirinya sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih sudah mau diwawancara pada hari ini. Sama-sama. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yo.